Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita, saudaraku. Saya mengerti kalau kita dalam keadaan yang agak sulit ya. Bukan hanya lokal, tapi kita di mana-mana, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi kita ada di sini menyembah Tuhan. Semua bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia? Can you understand Indonesian? I want to try to do bilingual, okay? As much as I can. But it's all going to be on the screen, so it's going to be okay. You know, ada banyak di dalam Alkitab nubuatan-nubuatan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dan saya dengar sekitar 1.200 gitu ada nubuatan. Dan kurang lebih dari separuhnya sudah terjadi. There's a lot of prophecies in the Bible. I heard about 1200s. I heard about 1200, but about more than half of it is already been fulfilled. But today we're not gonna talk about what the prophecy in the past telling about prophecy. We're gonna talk today about what Jesus prophesies. Kita akan berbicara bukan nabi-nabi, tapi apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Let me ask you this: if the prophets prophesied, will it come through? Terjadi ya? Kalau nabi-nabi biasa berbuat terjadi tidak? How about if Jesus prophesies? Kalau Tuhan Yesus membuat terjadi tidak? Ya, kita akan belajar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman ini. So, Tuhan Yesus memberikan satu nubuatan untuk keadaan kita akhir zaman ini. Nah, ini kita di gereja-gereja ini, masalah kita umat Kristen itu tidak banyak mengerti tentang apa yang akan terjadi nubuatan. Khususnya Tuhan Yesus yang mengatakannya. Ini hari kita akan belajar. There's a lot of things going on in the churches that a lot of us don't even know. So we got scared. Because we never heard about what the Bible says, especially Jesus says about this end time. So kita akan belajar, nanti saudara akan menilai apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita akan melihat apa reaksi kita dari nubuatan ini. So you will see what Jesus said and we will react upon it. We will see, we will learn about it, so we know if this exactly what's going on today or not. Jadi kita melihat apakah kita lebih takut lagi melihat profesi ini, apa kita lebih berani lagi mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Let's pray. Bapak surga, terima kasih berkati jemaat kami di sini yang ada, jemaatmu, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. You know, I'm so glad that you guys are here today. Ya, walaupun kita harus pisah jauh-jauh ya 6 feet ya, it's okay, you know. But I cannot stay 6 feet away from my wife because I love her too much. Sudah 47 tahun bergandengan tangan disuruh pisah. It's strange, ya. But you know, anyway, you know the Bible says, Jesus says 2 or 3 get together, call the name of Jesus, and He is here. 2-3 orang berkumpul memanggil namanya, Dia hadir. How many of you believe that Jesus is here today? Amen. Percaya Tuhan ada di sini. Oleh sebab itu, we are here, we respect Him, we learn from Him, not from me, I'm just the messenger. Kita akan belajar dari Dia, kita menghargai karena Tuhan Yesus hadir. Oke, jadi langsung saja, judul yang saya siapkan ada di layar, kita bisa lihat, mungkin bisa dibaca, hopefully bisa dibaca di video, bisa ya dibaca Andre. Terima kasih untuk Andre yang sudah luar biasa menyiapkan semua ini. Yaitu judulnya, apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? What is the sign of your coming and the end of age? Apa tandanya? Kita ini manusia suka melihat tanda gitu ya. So kita langsung saja poin nomor 1. Pertanyaan murid-murid terhadap Tuhan Yesus ayat 1-3. This is the questions of the disciples toward Jesus Christ. They always have a lot of questions. You know the nature of disciples. They ask question. Murid selalu bertanya. Saya suka tanya-tanya gitu. Okay, we just go to the book of Matthew. Kita
24 verse 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Allah. Verse 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. This is what Jesus said. Ini seolah seperti satu nubuatan, dan nanti ditanya ayat 3-nya, baru kita lihat bagaimana murid-muridnya mulai bertanya. Let's go to verse 3. Ayat 3 mengatakan begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi. Jadi ditanya tentang itu building juga, tentang the next, what happened, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahanmu, kesudahan dunia. So these disciples scenario asking Jesus about the future. You know what? This was like more than 2,000 years ago. 2000 tahun lalu. Ini dituliskan di Alkitab. Amin. Lantas kita lihat di sini ditanyakan ada 3 pertanyaan. Let's go down to the screen. You see ada bila manakah itu akan terjadi? When will these things be? Yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman? Jadi ini pertanyaan normal dan perlu dijawab. Jadi ayat 1 dan 2 tentang yang Tuhan katakan Ka'bah ini akan runtuh, itu sudah terjadi tahun 70 AD. Waktu tentara Roma menyerang Yerusalem karena Israel pada saat itu melawan mereka. Diserang oleh Roma, dipimpin oleh Emperor Titus namanya, hancur. Ka'bah Allah yang dibentuk kedua kalinya, the temple was attacked by the Roman Empire led by Titus. Jadi betul-betul runtuh. So sekarang kalau kita ke Yerusalem itu tidak ada Ka'bah itu karena nubuatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin. Terjadi. Jadi mereka lihat tidak ada lagi Ka'bah Allah sampai sekarang. Karena Tuhan Yesus mengatakannya kepada murid-muridnya. Nah, di ayat 3 dikatakan tanda. You know, sign. Tanda itu satu untuk memberi bukti kepada hal yang nyata. Ada tanda. Tanda. Coba kita lihat verse 30, ada saya tulis ini. Dikatakan, pada waktu itu akan banyak tanda. Anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Mereka akan melihat tanda sebagai bukti. It's a proof that Jesus is coming in the air. Jadi tanda itu bisa sebagai bukti. Tapi yang kedua, tanda juga untuk memimpin kita kepada satu tujuan. The sign also lead us to our destiny. Misalnya kita sering pelayanan ke Las Vegas, saya selalu baca apa? Tanda. Berapa mil lagi gitu, berapa mil lagi. Kalau udah dekat, udah seneng gitu ya. Ketika ada tanda, so they will see all the signs, like how many miles away are we now? Are we close? Are we close? Kami selalu waktu anak-anak masih kecil, are we there yet? Are we there yet? Selalu ada tanda untuk memimpin kita kepada tujuan kita. Our destiny. Itu tanda juga. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu tanda kepada tujuan untuk satu kesudahan dari semua ini. Amin. Ya, kita akan lihat apa yang dia katakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Poin kedua, jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ayat 4 sampai 14. Nah, Jesus answered the questions of the disciples, verse 4 to 14. Jadi Tuhan Yesus tuh dia bersifat guru luar biasa. Murid-murid tanya, dia jawab. Walaupun dia pikir kalian nggak usah tahu ini, tapi dia jawab. I like Jesus. Ya, saya suka kalau kita tanya dijawab. Apalagi sekarang kita berdoa, siapa yang saudara mau doanya dijawab? Misalnya kita minta, Tuhan sembuhkan kita dari semua ini, apa yang terjadi, sembuh ya, mau dijawab. Every time we talk to Jesus, He will answer you. Dia jawab. Kita lihat di sini ayat 4 dan 5 di first point. Jawab Yesus kepada mereka. Now, what's the number one thing Jesus said? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. And Jesus answered said to them, take heed, be on guard. Waspadalah supaya jangan ada orang yang akan menyesat kamu.
Kita lihat akhir dari zaman ini, saya perhatikan Facebook jadi laku hari ini. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan mulai kasih firman Tuhan yang ingin menolong kita semua gitu ya. Hamba-hamba Tuhan saya lihat pakai wow, semua berbicara tentang coronavirus. Oh mesti begini. Facebook saya tuh HP saya penuh, orang kasih saran ini, kasih saran ini, kasih saran ini. Jadi semuanya ingin mengatakan ini loh caranya ini begitu. Tapi kita akan lihat sini Tuhan katakan waspadalah. Katakan waspada. Jaga-jaga, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kita. Iman kita bukan bergantung kepada perkataan manusia. Amin. Amin. Iman kita bergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan, khususnya Tuhan Yesus. Di luar Alkitab itu semuanya bahaya. Kita suka dengerin, oh orang ini bilang itu, kita ikutin gitu. Apalagi yang saya katakan tadi, sekarang di Facebook, di penuh semua tentang saya punya orang semua berkhotbah di Facebook. Well, good thing kita juga bisa lakukan ini. Terima kasih ya kita bisa punya teknologi, jadi kita bisa belajar juga. Well, di sini dikatakan tanda nomor 1 itu tanda apa? Penyesatan. Katakan penyesatan. Akan ada penyesatan. That's my phone. Tuhan Yesus bilang akan ada penyesatan. Penyesatan artinya kita dialihkan daripada yang benar. Disesatkan. Deception means we being deceived from the truth. Kita punya pandangan iman kita dibawa kepada hal yang samar-samar gitu. Tahu. Saya lihat apa yang terjadi sekarang, orang kita bermain dengan iman lagi. Semua everybody just like, what should we do? Pakai segala hikmat manusia menyatakan bahwa wah ini harus kita lakukan. A lot of things going on, but Jesus still said, be watchful. Hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan dengan keadaan pada saat ini. Ada amin saudaraku? Amin. Contohnya juga dari para hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa Tuhan jangan saya jadi seorang yang bisa firman itu menipu orang begitu. Contoh Tuhan Yesus katakan Matthew chapter 7, Tuhan Yesus bilang begini. Di Matius 1 itu, waspadalah terhadap apa? Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. They came to you as a nice sheep, but they're a big wolf. Mereka kata-kata yang muluk, mereka kata gini, ini loh cara seperti. But Jesus still said, be careful, hati-hati di akhir zaman ini. Di akhir, ingat pertanyaannya tentang akhir zaman. Murid-murid tanya, kasih kami tanda kesudahannya bagaimana, apa yang akan terjadi. Jesus said, this is it. Akan ada terjadi banyak penyesatan. Tuhan Yesus tidak bilang, oh it's gonna be okay. Nah dikatakan semua orang akan datang. Let's go to verse 4 now. Kita read. Are we at verse 4, Stephen? And 5. Jawab kepada mereka, kamu jangan ada orang yang kamu verse 5. We read that already. Verse 5, can we go verse 5? Sebab banyak orang, katakan banyak. Nah banyak ini bisa 100, bisa 1000, bisa juga 1.000.000. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus katakan mereka tidak akan menyebut aku Yesus, tidak. Mereka mengatakan aku ya Mesias, aku the Christ bahasa Inggris, artinya aku yang di-anointed Tuhan, aku juru selamat. Semua orang pada situasi zaman akhir ingin mencoba menyelamatkan orang lain. Dari apa saja? Aku bisa tolong kamu. But still Jesus said be careful. Hati-hati supaya jangan ada orang mengalihkan iman kita daripada kebenaran Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Jangan sampai kita pikirannya makin dialihkan pada segala macam yang terjadi di dunia ini. Kita harus tetap berpandang iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 6 dan 8, 6:6 to 8 dikatakan kamu akan mendengar deru perang. Ini situasi dunia. Ayat 6 sampai 8, sekarang Tuhan Yesus kasih tahu situasi dunia akhir zaman. Dia katakan deru perang. Ada kabar perang, tentang perang, namun berawas-awas jangan kamu gelisah. Banyak orang gelisah tidak sekarang. So, semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Nah, perang di sini waktu Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, bukan kayak perang zaman sekarang. Belum ada perang dunia ke-1, belum ada perang dunia kedua. Perang kedua ke dunia itu ganas banget. Saya pelajari bahwa 6 juta orang Yahudi dibunuh, terbunuh. Perang dunia kedua. Nah, waktu Tuhan Yesus katakan ini, dia kasih peringat akan ada kabar perang yang seperti ini, yang sifatnya dunia. Kita lihat Jepang, kita lihat di Asia, Indonesia dijajah. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun kita sedang melihat ada lagi macam-macam peperangan, yaitu peperangan rohani. Saat ini dan iblis bekerja dengan keras melawan anak-anak Tuhan. Jadi kita lihat sini, jangan kita gelisah. Saudara gelisah tidak? Ini baru virus, kita gelisah tidak? Gelisah tidak? Aku tanya terus terang jawab, gelisah tidak? Sedikit. Ya gelisah, tapi Tuhan Yesus sudah bilang jangan kamu gelisah. Tapi kok piye iki? Orang Surabaya, kok aku gelisah iki? Piye? Enggak usah, enggak bisa bikin ini, enggak usah takut semuanya. Gelisah itu ada takut. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang ini akan terjadi, tapi kamu jangan gelisah. Amin. Coba kamu perhatikan ayat 7, verse 7, kan? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan dan akan kelaparan. Katakan kelaparan. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Aku lihat sekarang orang takut kelaparan. Kita ke pasar aja kosong semua ini. Nggak ada apa-apa, takut kelaparan. Aku suka baca bahasa Inggris ya. Oke? Verse 7. For nation, stay 7. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom and there will be famines. Apa artinya? Coba ini nggak ada di Alkitab Indonesia. Pestilences and earthquakes and various places. Pestilences itu artinya wabah, penyakit, epidemic. Tuhan Yesus sudah bilang, see? Akhir zaman kamu kasih tahu tanda yang kamu akan lihat, satu apa? Pestilence, wabah penyakit yang datang dari bumi. Sudah berapa kali kita terjadi? Bikin kita kacau tidak? Kacau tidak? Dulu saya ingat ada Ebola, ada apa lagi itu? Ada itu burung dari burung apa lagi? Ada AIDS. Itu semua sekarang mulai disepir yang dulu-dulu. Sekarang ada apa? Kalian kita semua tahu. Nah, kelihatannya pestilence ini makin lama makin ganas. Makin ganas. Tuhan Yesus sudah bilang, kamu tanya tanda, saya kasih tahu kamu ada pestilences nantinya. Ada juga dikatakan verse 8, Stephen, we are beginning verse 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Kita bilang akhir zaman. Jadi yang kita lihat ini baru apa? Kalau segini kita takut, baru permulaan. Bagaimana nantinya begitu, amin. Saudara gelisah tidak? Segini aja kita kelabakan kita. Hamba-hamba Tuhan juga udah mulai, aduh takut kumpul-kumpul sama jemaatku. Bagaimana sih? Tuhan Yesus masa tidak bisa menolong kita? Jangan kamu gelisah karena ini baru permulaan sukacita, betul? Permulaan apa? This is just the beginning. This is just the beginning of sorrows. Look at around us now. Kita lihat di sekeliling kita. Ini bukan hanya di Bellflower, ini seluruh dunia. Saudaraku, amin. Seluruh dunia orang sekarang ketakutan. Orang menderita. Saya dengar di New York kemarin saya baca dari salah Franklin Graham sudah mulai kirim dia pers apa tuh ribuan dikirim tempat tidur ke New York. See? California, di mana-mana kita lihat orang sudah menderita. Tetapi Tuhan Yesus sudah bilang akan ada wabah penyakit, bukan satu. Di balik katakan pestilences. Banyak wabah penyakit akan muncul pada akhir zaman ini. Dan dikatakan ini permulaan dari zaman baru. Kalau ada permulaan dari zaman baru, berarti ada zaman yang lama dong. Dan juga sudah kapan zaman baru akan mulai? Nanti kita pelajari di ayat 14-nya. Tapi kita sekarang belajar ayat 9 sampai 10, verse 9 to 10. Tadi situasi dunia, sekarang apa yang akan terjadi dengan murid-murid? Amin.
pada saat ini? Saya tanya, jawab jujur. Takut ya? Gelisah nggak dengan coronavirus? Gelisah, takut ya? Takut dong. Saya juga kadang-kadang, kemarin kami mau belanja di market di situ, istri saya udah bilang, pakai inilah, pakai ini. Aku bilang, nanti kita beli aja jas hujan yang dari plastik, tutup aja semuanya gitu. Naik kereta, naik apa kita. Bahwa kita takut juga. Tak juga kita sudah mau pakai hikmat dan berhikmat begini, tapi hikmat tidak mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia adalah iman. Amin. Yang mengalahkan dunia adalah apa? Iman. Jadi ayat 9 sampai 10 ini saya berbicara soal iman, yaitu apa yang akan terjadi dengan kita. Katakan kita. Saya katakan tadi, ini nubuatan siapa? Yesus. Terjadi tidak? Terjadi. Kalau Tuhan Yesus ngomong itu dia, bahasa Inggris, He meant what He said and He said what He meant. And it's gonna come true. Coba kita baca ayat 9. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Akhir zaman. Kamu akan diserahkan supaya nggak ada hotel, saudaraku. Tersedia. Halo? Masih mau ikut Tuhan Yesus? Masih mau ikut Tuhan Yesus? Kamu, yaitu kita, murid-murid kita, tergolongan kita juga ya. Pengikut Tuhan itu kan murid-murid ya. Kita akhir zaman akan disiksa. Dan kamu akan Halo. Jangankan wabah virus corona, itu belum apa-apa. Kamu akan dan saya, kita akan dibunuh karena iman kita. Murid-murid mungkin udah, wah kenapa kita tanya tadi jadi begini kok jawabannya. Makin jadi takut lagi gitu. Halo? Tuhan Yesus kasih contoh tuh, gedung akan hancur. Mereka lihat gedungnya hancur, tempelnya hancur. Berarti ini juga betul nanti ini. Dan terjadi dengan murid-murid banyak yang disiksa dan dibunuh. Murid-murid itu, amin. Dan saudara juga ya, tinggal tunggu tanggal mainnya aja kita. Halo? Kita akan kena dengan nubuatan ini. Dan kamu akan dibenci semua. Setiap orang yang akan mengikut, bahkan menyebut nama Tuhan Yesus, tidak akan disukai oleh orang pada akhir zaman. Halo? Kita lihat negara ini, amin. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dibilang abnormal sekarang, zaman ini. Tapi kita orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan dibilang kita crazy gitu, bagaimana caranya. Nah, coba baca ayat 10. Saya sudah sampai selesai. Ayat 10 yang keras kita baca sama-sama, ini penting. Dan banyak orang akan, banyak itu berapa orang? Banyak berapa orang? Saya katakan tadi, I wish Jesus said the number, tapi itu tidak bilang banyak, ada banyak, many will be offended. Bahasa Indonesia murtad. Murtad artinya bukan pindah agama. Murtad artinya orang yang tadinya percaya beriman kepada Tuhan Yesus, dia ketakutan, dia gantikan Tuhan Yesus dengan hal yang convenient, dia tinggalkan Tuhan Yesus, dia tinggalkan imannya. Murtad artinya menanggalkan iman, abandon our faith. Bukan pindah agama. Nah, Tuhan Yesus berkata ini kepada murid-muridnya. Dengan kata lain, dia berkata kepada orang-orang Kristen pada zaman ini, akan banyak yang lari dari iman. Amin. Sedang terjadi, Bapak Ibu. Sedang terjadi pada saat ini. Sesuai dengan nubuatan siapa? Soal kita contoh Paulus juga katakan begini, 2 Tesalonika, 2 Tesalonika, Paulus katakan memperkuat perkataan Tuhan Yesus, dia katakan ini tentang kedatangan Tuhan kita Yesus, betul? Kita semua nungguin Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang. Sekarang Paulus kasih tahu kepada gereja jemaat di Tesalonika, ini kalau kamu mau lihat tentang kedatangannya, dia katakan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Apa terhimpunnya? Artinya kita akan rapture, kita mengkumpul dengan Tuhan Yesus sekali lagi. Masa kita diangkat, kita dengan Dia. Kami minta kepada saudara, verse 2.
Supaya kami jangan lekas bingung dan gelisah, baik dalam ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah hari Tuhan telah tiba. Bahasa Indonesia agak kurang jelas, kurang tepat. Tapi bahasa Inggrisnya katakan, not to be shaken in mind or troubled either by spirit or word or by letter as if from us. Di Indonesia dikatakan, bahasa Indonesia katakan, Paulus yang tulis ini, kasih berita ini. Bukan, Paulus katakan, no, it's not from us. Somebody else. Ada orang ngirim mau bikin kamu kacau, seolah-olah Tuhan sudah datang. Paulus bilang, no, bukan dari kita. Itu bahasa Inggrisnya jelas dikatakan, it's not from us, Christ had come. Verse 3, baca Paulus katakan apa langsung. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Ingat Tuhan Yesus katakan apa ya? Tanda yang pertama, akan ada banyak penyesatan. Pasti. 2 orang kata hal yang sama, berarti betul. Tuhan Yesus bilang, be careful, be on guard. There's gonna be a lot of deceptions. People will come to you and lie in your face. Follow me. I am the man. No. Pertama di sana orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Halo. Bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Sebelum hari apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus apa dikatakan? Haruslah datang dahulu apa? Exactly what Tuhan Yesus bilang. Semua orang takut ikut Tuhan Yesus zaman ini. Karena melihat keadaan dunia. Apa dia ditipu, dibohongin, apa dia lihat keadaan takut sama ini. Oh, mendingan saya ngumpet di rumah. Diam-diam aja gitu. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk diam-diam aja. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi apa? Dan amin. Halo. Gereja kita ini harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat. Jangan kali kita takut Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang bilang jangan kamu gelisah. Jangan. Amin. Kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Paulus katakan apa yang akan terjadi, coba baca, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Verse 4, jelas siapa dia. Katakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bawah Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini antikristus. Murtad datang. Banyak orang gereja, orang Kristen quit jadi Kristen. Dikatakan mereka ini tidak pernah lahir baru gitu, cuma diterangi sunnah, wah gereja rame. Makin lama gereja makin kosong. Halo. Makin lama gereja akan makin kosong. Karena Tuhan Yesus katakan juga di pasal yang tadi, ini zamannya sebelum Tuhan Yesus datang, dia pisahkan kambing dari dipisahin. Ikan yang baik, ikan jelek. Kita lihat sekarang. Kita lihat orang-orang yang Kristen yang benar-benar sama orang Kristen yang ketakutan. Udah mulai tinggalkan imannya. Pakai sekarang insting tuh. Karena mereka pikir bagaimana caranya kita selamat gitu dari semuanya ini. Semua pikiran manusia, dokter semua kumpulin semua. Tuhan Yesus bilang, kan saya udah bilang, siap-siap akan terjadi. Tapi kamu jangan bisa. Kita akan dibenci orang Bapak Ibu. Kita kan diomongin orang, lu gak tahu tuh gimana sih, kan lagi susah ini ke gereja kan gak boleh, kita digituin gak? Digituin gak? Kamu nanti bisa sakit, kamu bisa mati, gitu. Gituin kita gak boleh sekarang. Saya kadang-kadang lihat di bagian kepala saya gitu. Saya kalau untung aja kalau saya gak dilarang, saya udah di pinggir jalan kali sama homeless ngobrol. Verse 11 to 12, ini jawaban keluarnya dari itu. Dia kata banyak nabi palsu. Katakan apa? Banyak. Many. Banyak, berapa banyak? Oke. Banyak nabi palsu akan muncul dan apa? Banyak orang. Nah kita tahu sekarang. Nabi palsu datang bukan ngajarin kita yang betul. Kalau ada pendeta di mimbar katakan, oh nggak apa-apa kita gelisah, nggak apa-apa kita ketahui itu normal. Jangan dengerin pendeta itu. Tuhan Yesus bilang jangan gelisah. Amin. Amin. Ini orang-orang akan menipu kita. Nabi-nabi ini akan menyesatkan banyak orang. Katakan banyak dalam bahasa Jawa bagaimana Mas Hari?
Melinda banyak, orang-orang Surabaya banyak sekali yang akan datang. Kita akan ditipu. Tuhan Yesus katakan, pada akhir zaman ini, the false prophets will rise up and deceive many. Ayat 11 sampai ayat 11 verse 11, murid-murid mungkin udah, aduh Tuhan, ampunilah, kasihani kami, selamatin kami mesti kemana lari, kami mesti ngapain, begitu kira-kira saya bisa dengar murid-murid, aduh kok begini ya, Tuhan Yesus ngomongnya kayaknya serem banget, begitu ya. Murid-murid bilang, aduh kok begitu, aku nggak mau ikut Tuhan lah, begitu ya, kira-kira nih, saya kira-kira aja. Tapi Tuhan Yesus kasih jawaban. Mungkin dilihat murid-muridnya sudah mulai gelisah juga. Ayat 12 verse 12, Tuhan Yesus kasih tahunya gini. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, ya halo, durhaka itu artinya orang-orang yang melakukan hal-hal di luar firman Tuhan. Itu orang durhaka. Malah dia bilang juga banyak para pelayan Tuhan, dalam namamu aku usir setan, dalam namamu aku bernubuat. Ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Aku gak kenal kamu yang berbuat kejahatan. Maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Kasih banyak orang akan jadi dingin. Nomor satu, dia mengasihi Tuhan itu menjadi dingin. Enggak lagi mengasihi Tuhan. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dan juga kasih kepada sesama manusia. Hukum yang pertama, ingat. Kami baru ke toko mau belanja. Itu kalau nggak ditulis satu keluarga satu, habis direbut sama orang semua. Betul? Poni betul? Mesti dikasih tahu. Nggak boleh ambil banyak-banyak, orang lain mau. Betul. Kita lihat ini orang udah nggak mengasihi orang lain lagi. Serius, betul? Untung mereka nggak rebutan dokter apa begitu. Nggak bisa dokter kita semua. Ini baru di warung. Udah nggak peduli sama orang. Udah serakahnya kelihatan semua. Nggak ada lagi itu kasih itu. Semua pada ketakutan. Nggak tahu ya di Torrance ya. Kalau di Norwalk di sebelah kita tuh Stater Brother kosong, rebutan orang semua. Ditulis satu keluarga satu ya gitu ya. Nggak boleh dua. Nanti dimarahin gitu ya. Nah, ayat 13-14 ini yang saya bilang tadi, pada murid-murid Tuhan Yesus jawab begini. Tetapi orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang apa? Bertahan. Bertahan ini bisa bertahan macam-macam. Bisa dia bertahan imannya, bisa dia bertahan kesetiaannya kepada Tuhan, bisa dia bertahan kepercayaan kepada Tuhan, bisa dia bertahan pelayanannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang bertahan, orang yang bertahan, yang tidak mungkir dari segala iman dan segalanya kekristenannya, mereka akan sampai kesudahannya akan selamat. Whoever endures to the end. Jangan sampai kita tidak bertahan. Arti kata, jangan sampai kita jadi luntur. Jangan sampai kita tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Karena kita gelisah. Kita bertahan. Betul, kita harus ikut pada peraturan pemerintah, betul. Tapi jangan sampai pemerintah yang mengontrol iman kita. Kita berdoa, Tuhan bagaimana caranya kita bisa tetap beribadah. Kita bisa tetap melayani Tuhan. Kita bisa tetap menjadi garam. Kita bisa tetap menjadi terang dunia. Bagaimana caranya Tuhan? Berdoa. Dan Tuhan akan jawab kita. Karena apa? Orang-orang yang bertahan, mereka akan diselamatkan dari semuanya. Artinya selamat dari apa? Bukan masuk surga, tidak masuk surga. Selamat daripada semua yang sedang terjadi ini. Dari virus, halo? Termasuk tidak? Yes. Coronavirus. Pokoknya segala macam perang apapun, kita yang bertahan, itulah orang-orang yang akan diselamatkan. Kita bisa tidak kena, mungkin kena tapi tidak mempan, kita akan tetap. Saya selalu percaya, mati itu kan di tangan Tuhan, betul? Karena firman Tuhan mengatakan, ya sudah ditentukan satu, kita ini akan mati sekali, udah itu aja. Ditentukan, artinya sama Tuhan yang nentuin, bukan kita.
Halo? Saya kan tadi bilang di pertama, supaya nubuatan Tuhan Yesus ini kita bisa menilai untuk diri kita, gimana keadaan kita, cocok nggak dengan Tuhan Yesus bicarakan ini. Kalau nggak cocok, kita koreksi diri lagi. Wah, kayaknya saya nggak cocok nih, kayaknya saya lentur juga nih gitu. Kayaknya saya juga gelisah juga nih. Apalagi punya anak, punya cucu. Halo, saya udah jadi opa aja, gelisah juga. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan kamu gelisah, jangan kita takut. Jadi saudaraku, kita akan bertahan sampai kesudahan. Katakan, ya Tuhan Yesus akan datang. Dikatakan dia betul. Sampai kesudahannya. Kapan? Kesudahannya Tuhan, kapan? Halo? Sampai kita diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Saya sudah katakan, mati di tangan Tuhan. Ide kesudahan itu atau kesudahan Tuhan Yesus datang, betul? Sampai Tuhan Yesus datang selesai semua. Karena nanti ayat 14 dikatakan begitu. Nah, saya katakan tadi, orang-orang pada akhir zaman ini, orang-orang yang akan dipakai, amin, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang dipakai Tuhan luar biasa, bukan mereka yang sekolah teologi tinggi. Boleh sekolah teologi tinggi, tapi bukan mereka yang rajin gereja, bukan mereka yang wah pokoknya berdoa, tapi orang-orang yang bertahan, yang tidak bergerak dari iman mereka, mereka akan dipakai Tuhan untuk memenangkan dunia. Percaya tidak? Mereka akan dipakai Tuhan, walaupun hanya segelintir. Tuhan nggak perlu orang banyak untuk menangkan, untuk kita bersaksi, kita keluar ke dunia menjadi saksi pada dunia ini. Kita baca ayat 14, saya janji tadi. Verse 14, baca yang keras. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Oke, ada dua hal. Nomor satu, siapa yang memberitain? Tuhan Yesus. Injil kerajaan Allah. Nah, siapa yang memberitakan ini? Tuhan Yesus bilang, orang-orang yang orang-orang murtad nggak akan memberitakan Injil. Dan kita sudah lihat, gereja kan kosong. Itu udah nubuatan. Saudara dan saya yang hadir ini, watch, Roh Kudus akan pakai kita di dalam satu peperangan rohani ini. Kita akan memberitakan Injil. Nggak tahu bagaimana dengan cara menjadi ketua, tiba-tiba Andre dua Roh Kudus tiba-tiba ada di Holland. Betul tidak? Kayak kesaksian siapa tuh dari sida-sida lagi naik, siapa dari Philip apa siapa, tiba-tiba dia hilang gitu. Tiba-tiba Fori tahu, kok aku di Surabaya lagi bersaksi. Bisa tidak? Bisa. Tuhan comot, dia pilih ini orang-orang yang bertahan. Memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. See? Wah, itu kan panggilan Pak Arifio kita kan. Loh, semua kamu juga dipanggil, coba kamu dipilih nggak gitu? Amin. Saudara-saudara yang saya hadir, lihat keanehan, dan Tuhan akan berubah kita jadi penginjil luar biasa. Nah, di sini dikatakan bukan seluruh dunia jadi Kristen, betul? Iya, hanya memberitakan. Jadi seluruh dunia dengar firman, dia dengar Injil. Kita yang akan beritakan karena kita bertahan. Dan semua orang seluruh dunia mendengar tentang Injil, bukan jadi Kristen. Karena sebagai saksi aja. Dikatakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, kita bersaksi. Baru itu tiba. Seperti saya katakan, kesudahan dari apa? Kesudahan dari apa? Semuanya selesai. Berarti satu saat semuanya akan selesai. Akan selesai kalau seluruh dunia sudah dengar Injil, tiba-tiba selesai. Dan waktunya sudah dekat. Kalau yang tanya saya, Pak, kasih tahu dong kita bilang kapan waktunya? Saya nggak tahu. Only God knows, right? Nobody knows kapan Tuhan mau datang. Nobody knows when Jesus is gonna come. Maybe even tonight, we don't know. Kita nggak tahu kapan hari kesusahan. Jangan coba tanya Pak Pendeta kan mesti tahu kapan acara. Enggak, saya nggak tahu. Kapan ini kesudahan akan jadi. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Percaya itu? Amin.
Percaya tidak? Amin. Dikatakan kita harus bertahan sampai kesudahannya. Saya tanya dari tadi, tanya saudara masuk di kepala, kesudahan dari apa? Ada banyak. Nomor satu saya akan ajarkan, Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu waktunya. Coba baca pertama Tesalonika, Stephen. Sebab pada waktu tanda, saya ingat tanda lagi, ingat tanda? Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah. Berbeda, sangkakala Allah bukan sangkakala malaikat. Pengertian saya, ini Allah niup sangkakala lah, begitu ya enggak? Kan dikatakan sangkakala Allah, bukan sangkakala malaikat. Sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih bangkit dahulu. Jadi kita nggak usah khawatir. Oh, banyak orang kena Kristen, kena virus dan mati. Nggak usah khawatir. Mereka akan bangkit duluan. Kita nggak duluan. Mereka duluan yang bilang. Oke, ayat 17. Ini tentang rapture. Ini rapture. Sesudah itu, setelah mereka bangkit, kita yang hidup, halo, yang masih tinggal akan diangkat, rapture, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, orang tadi dahuluan, dalam awan, apa katanya? Menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Ada haleluya. Amin. Ada haleluya. Amin. Ini salah satu dari kesudahan. Yang mana bisa terjadi malam ini. Saudara mau bertahan tidak? Mau diangkat sama Tuhan. Firman Tuhan jelas akan ada rapture. Saya berpikir mungkin kesudahannya itu, oke, semua orang dengar, pulang. Yuk berangkat, tugas kita udah selesai di dunia. Udah selesai. Karena Tuhan bilang seluruh dunia udah dengar, udah selesai, kita pulang aja gitu. Ngapain jadi pengangguran di sini? Disiksa, disusahin, digebukin orang, ya segala macam, diludahin kali juga, nggak tahu. Mendingan pulang aja ke rumah. Amin. Amin. Rumahnya di mana? Surga. Siapa yang percaya masuk surga? Coba. Amin. Sih, mau? Sekarang juga mau gak? Tuhan Yesus katakan, dengar dulu. Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Berarti kita cari teman. Betul tidak? Enggak ada tempat yang sempit di surga. Nanti udah sempit, udah banyak nih gereja kan jualan udah sempit. Enggak, masih banyak tempat tuh. Semua tempat. Amin. Mau nggak saudara dipakai Tuhan? Jangan gelisah Bapak Ibu. Karena ada janji Tuhan. Kita nyanyi lagu-lagu tadi. Jangan kamu takut, jangan kamu. Itu jangan kita menyembah Tuhan hanya dengan lidah bibir. Hati kita juga percaya. Ada amin? Amin. Jadi kesudahannya is near. Karena lihat apa? Tanda. Amin. Bentar lagi tahu ada tanda dari surga. Amin. Jadi Tuhan sudah akan datang. Saya menghimbau kita saudara-saudara. Salah satu kata aja yang Tuhan katakan. Jangan kamu gelisah. Gelisah artinya apa? Khawatirlah, takutlah. Ada juga bisa gregetan gitu, takutnya kok begini gitu. Dalam waktu satu hari seluruh dunia diam, nggak bergerak. Amin. Amin. Coba kita aplikasinya, Steven, gue application, tulis aja cepat. Yang paling penting kita harus berjaga-jaga dan selalu memelihara iman kita. Always be on guard and keep the faith. Always. Jangan ada suatu saat kita tidak pegang iman kita, iman kepada Tuhan Yesus itu. Orang lebih beriman pada dokter zaman sekarang. Betul? Pada Tuhan Yesus. Pegang. Keep our faith. It's a fight. Paul bilang, I have fought a good fight. I kept my faith. Next, katakan, saya tulis, selalu rajin. Ya, katakan selalu rajin. Melayani Tuhan Yesus. Khususnya dalam penginjilan baik secara lokal atau dunia. Always serve the Lord Jesus Christ, especially in the preaching of the gospel locally or all over the world. Ada amin? Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa supaya nubuatan Tuhan Yesus ini jangan kita anggap sepele. Sedih banget itu. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Ingat saya pernah berkhotbah di sini, katanya kalau orang-orang yang berbuah itu orang yang mendengar firman dan apa? Mengerti.
Ada orang nggak mau dengar firman lagi. Ada juga orang udah bosen karena terlalu banyak zaman sekarang di Facebook orang tuh kadang-kadang suka kacau juga firmannya. Ada orang mulai berkhotbah satu kata pun ya nama Yesus gak disebut lagi, cuma cerita dongeng aja di Alkitab. Saya bilang sama Yesus, saya ini gimana khotbah Tuhan Yesus nggak ditinggikan begitu. Amin. Jadi saudara dan saya yang hadir pada hari ini, watch, bukan saya kasih doa dan buka. Tidak kebetulan kita ada di sini. Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan tidak cari ahli teologi yang tinggi. Tuhan cari orang-orang yang setia. Dan saya tahu Tuhan lihat ada di sini kita. Ada, amin? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah selesai, tapi Tuhan Engkau akan terus berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya kami bukan hanya mendengar, kami mengerti dan kami akan diingatkan oleh Roh Kudus akan firman-Mu, supaya kami setia dan siap dan jangan gelisah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. God bless you.